Haleluya, Engkau yang kami perlu dan kami andalkan Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir Engkau urapi, berbicara di setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan secara online, Tuhan juga menjamah dan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, percaya bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Haleluya. Ya, hari ini minggu terakhir di bulan Agustus masih kita membahas tentang menang atas badai, menaklukkan badai, saudara. Dan untuk minggu terakhir ini kita mengambil tema tentang melihat Tuhan di dalam badai. Melihat Tuhan di dalam badai. Bulan depan kita akan mengangkat tema untuk satu bulan itu dengan tema besarnya adalah Stronger than ever. Lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Karena kita sudah melewati badai, tentu kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat. Amin. Dan orang yang kuat dia akan bertindak. Haleluya. Karena orang yang lemah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang kuatlah yang akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupannya. Amin. Jadi bulan depan kita akan masuk dengan tema besar kita adalah Stronger than ever. Ya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, saya mau kita membaca firman Tuhan. Sebenarnya saya mau kita baca dari Mazmur 34 mulai ayat pertama sampai selesai. Tapi saya menghemat waktu. Jadi nanti saudara pulang, saudara baca lagi Mazmur 34 ayat 1 sampai selesai. Saya akan hanya mengambil beberapa ayat saja. Dan untuk menjadi nats pembacaan kita di minggu ini, saya ambil di dalam ayat yang ke-9 dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Saudara sudah ketemu? Kalau saudara sudah ketemu bilang amin. Amin. Oke, kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat yang ke-9. Temanya melihat Tuhan di dalam badai yang akan kita bahas hari ini. Ayat firman Tuhan dikatakan demikian. 2-3, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi 2-3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat dari pernyataan ini saya mau beritahu kepada saudara bukanlah cuma slogan basa-basi yang biasa atau slogan kosong yang hanya sekedar omongan isapan jempol, saudara. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ini yang menulis adalah Daud. Saudara tahu bahwa Daud menulis ini bukan hanya untuk menyenangkan orang yang membacanya atau telinga orang yang mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa di dalam pembacaan kita ini saudara ada sebuah fakta empiris. Ya. Di mana saudara perlu ketahui ketika Daud berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara tahu Daud itu benar-benar mengalami, saudara. Ya, dia benar-benar mengalami dalam kehidupannya yang nyata setiap hari. Ya, mungkin saudara berkata begini, ya itu kan Daud, Pak. Wajarlah begitu ya saudara ya. Wajarlah kalau Daud berkata seperti itu. Karena kehidupannya kan sebagai seorang raja. Dia orang yang kaya raya, diberkati Tuhan, berkelimpahan dalam segala hal. Dan juga Daud berada dalam zona nyaman begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ya tidak seperti saya, Pak. Saya ini orangnya biasa-biasa, orang menderita, hidup susah, mengalami pergumulan yang berat. Sepertinya tidak pernah ada akhirnya penderitaan saya. Saya mau bilang kepada saudara, tunggu dulu. Saudara perlu ketahui latar belakang penulisan dari Mazmur 34 ini. Saudara tahu bahwa
Daud berkata seperti ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan pada saat dia sudah memiliki segala kemewahan, segala kenyamanan yang dia miliki sebagai raja. Melainkan saat itu, saudara tahu, dia itu menjadi seorang buronan, saudara. Dia adalah seorang buronan kerajaan Israel pada masa pemerintahan Raja Saul. Nanti saudara di rumah, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20 sampai dengan pasal yang ke-22. Di situ diceritakan tentang latar belakang penulisan kisah daripada Mazmur 34 ini. Nah saudara, Daud harus menjadi buronan kerajaan. Bagaimana dia harus melarikan diri ke berbagai tempat. Dia harus bersembunyi dari goa satu kepada goa yang lain. Ya, karena apa? Karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul itu pada waktu itu ingin membunuh Daud, saudara. Dia menginginkan nyawa daripada Daud. Kenapa Daud ingin dibunuh oleh Saul? Kita tahu ceritanya. Itu berawal dari mana, saudara? Berawal dari sikap benci, sikap iri hati Saul terhadap Daud. Karena kenapa? Karena ternyata waktu di dalam peperangan melawan Goliat, orang Filistin, saudara, Daud itu tampil sebagai sosok pahlawan. Ya, pada waktu itu Alkitab mengatakan dia masih muda, saudara ya, belum punya berpengalaman, tampil sebagai sosok muda, tidak pernah terpikir oleh banyak orang bahwa Daud akhirnya diperhitungkan. Ya, diperhitungkan oleh orang-orang Israel. Dia diperhitungkan dengan luar biasa. Tidak pernah terpikir oleh Saul bagaimana Daud berhasil mengalahkan pembunuh pendekar sakti bangsa Filistin yang kita tahu namanya Goliat, saudara ya. Goliat. Bahkan kita mendengar di dalam 1 Samuel pasal 20 sampai 22 bagaimana orang-orang para wanita-wanita Israel mereka mengeluh-elukan Daud. Mereka mengangkat-angkat Daud. Daud ini adalah seorang pahlawan yang hebat. Pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana Daud dipuji lebih daripada Saul. Dikatakan bahwa Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah saudara, dari sinilah awal pemicu kebencian Saul terhadap Daud. Apa itu? Daud berhasil lebih daripada Saul dan Saul menjadi iri hati. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Daud itu lebih diperhitungkan oleh masyarakat, oleh orang Israel pada waktu itu daripada dirinya sendiri. Ya, padahal Saul itu adalah seorang raja, dia adalah seorang yang hebat, bahkan Saul itu adalah juga seorang pendekar bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ketika dia menghadapi Goliat, Saul dan seluruh pasukan Israel tidak berani, saudara. Tapi Daud yang seorang anak muda, masih belia, masih belum punya pengalaman peperangan, tidak masuk dalam pendidikan militer, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar yang disegani oleh bangsa Israel. 40 hari saudara, bangsa Israel gak berani maju berperang untuk menghadapi Goliat. Bangsa Israel dihina, bangsa Israel diinjak-injak, nama Tuhan tidak dihormati. Tapi ketika Daud datang di medan peperangan, Daud datang dengan nama Tuhan dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan saudara, kita ketahui pada waktu itu akhirnya Saul menjadi cemburu, Saul menjadi iri hati. Apa yang terjadi? Daud harus melarikan diri saudara dari Saul. Sampai akhirnya kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 21, Daud itu lari sampai di kota Gad, ya, yang pada saat itu rajanya adalah Raja Akis, ya. Karena ketakutannya Daud bertemu dengan Raja Akis dan takut dibunuh, apa yang terjadi saudara? Daud pura-pura jadi orang gila. Dia pura-pura jadi orang gila saudara. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh di depan Akis. Saudara, pada masa sukar dan pada masa yang sulit demikian hebatnya yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Tapi dia bisa berkata dalam pembacaan kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah
untuk kita berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu pada waktu keadaan kita buruk. Pada waktu kita ada dalam penderitaan. Pada waktu kita dalam keadaan ditindas orang, gak mudah. Tapi kita belajar hari ini dari seorang tokoh yang bernama Daud. Walaupun nyawanya terancam, walaupun dia menghadapi tekanan yang begitu rupa, dikejar-kejar untuk mau dibunuh oleh Saul. Di dalam keadaan yang demikian, badai kehidupan yang menimpa ke seluruh kehidupannya, dia tetap bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, di tengah-tengah kesukaran, penderitaan, badai kehidupan yang sedang mengancam hidupnya Daud, saudaraku, dia masih bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita mau berpikir secara logis, saudara, maka sebenarnya Daud seharusnya tidak bisa berkata demikian. Kenapa? Bagaimana mungkin ia bisa merasakan dan bahkan melihat Tuhan di tengah badai hidup yang begitu rumit, begitu sukar. Bukankah kita seringkali begitu? Waktu keadaan kita begitu rumit, begitu sukar, sangat sekali kita mau melihat Tuhan di tengah-tengah badai itu. Betul? Yang ada apa? Panik. Yang ada apa? Takut. Yang ada apa? Khawatir. Aduh, bagaimana bla bla bla. Kita nggak bisa melihat Tuhan di dalam keadaan seperti itu. Tapi Daud, saudaraku, di dalam keadaan badai yang begitu besar terjadi dalam hidupnya, dia bisa melihat Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, dari seorang Daud. Daud ini seorang yang luar biasa, orang yang perlu kita pelajari bagaimana dia bisa melihat Tuhan di dalam badai kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berada dalam situasi yang sulit dan tidak mengenakan. Posisi Daud pada waktu itu antara hidup dan mati. Kenapa? Sebab kapan saja Saul akan mendapatkan Daud, pasti dibunuh, saudara. Tidak punya harapan untuk bisa hidup karena dia menjadi buronan daripada Saul. Sebagai seorang buronan yang melarikan diri, dia pergi ke sana kemari, saudara. Tentu saja hidupnya tidak tenang. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami was-was. Bahkan dia harus selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Kenapa? Karena menghindar dari incaran Saul. Tetapi saudara, kita melihat bukan hanya dia mengalami ketakutan secara jasmani, tapi dia mengalami juga suatu kebangunan secara rohani. Walaupun dia ditekan, walaupun dia ada dalam ketakutan karena ancaman Raja Saul, tapi dia bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, Daud bisa saja kecewa dengan Tuhan. Karena kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 20-22, pasal 17 sebelumnya, di situ dikisahkan bagaimana Daud itu, saudara tahu, dia berhasil mengalahkan Goliat. Baru saja dia melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan itu berkuasa dalam dirinya. Dengan dia bisa membunuh pendekar daripada orang Filistin yang begitu besar, Goliat yang bertubuh raksasa, saudara. Daud pada waktu itu sedang berada di atas gunung. Bagaimana dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas bangsa Filistin. Setiap kali dia pergi berperang, Tuhan menyertai Daud. Bangsa Israel pun mengasihi Daud, saudara. Bahkan Daud tinggal di istana. Dia menikah dengan anak daripada Saul. Tapi hidupnya terancam. Hidupnya menjadi ancaman bagi Saul. Tetapi saudara lihat faktanya, Daud tidak kecewa. Daud tidak putus asa. Daud tidak melarikan diri dari kenyataan yang dihadapi. Tapi dia memperkuat keyakinannya, dia memperkuat dirinya. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, saudara. Ada dua hal yang kita belajar dari ayat ini, saudara. Ya, ada dua hal penting. Yang pertama itu apa? Mengecap. Dan yang kedua apa? Melihat. Melihat kebaikan Tuhan. Saudara, mengecap itu apa? Mengecap itu artinya mencicipi. Saudara,
kalau saudara masak masakan, kan biasanya kita kecap dulu, mencicipi. Mencicipi itu merasakan sedalam-dalamnya, benar-benar meresapi, menikmati. Ya, kalau saudara ibu-ibu biasanya, kalau dia masak, dia mencicipi masakannya, gitu saudara. Itu mengecap itu seperti itu. Daud dia berkata kecaplah. Artinya Daud benar-benar merasakan, mencicipi sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya dia meresapi, menikmati tentang Tuhan. Walaupun badai kehidupan terjadi di dalam hidupnya, dia tetap bisa melihat Tuhan, mengecap Tuhan di dalam hidupnya. Sama seperti kita ketika mencicipi sepotong kue tart, atau saudara mengecap madu asli. Ini saudara ya, yang tentu manisnya akan terasa di lidah dan akan segera meresap dalam pikiran dan perasaan kita. Demikianlah waktu kita mengecap tentang Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu, kita akan merasa wow, Tuhan itu luar biasa. Karena itu di tengah badai sekalipun tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa melihat Tuhan. Justru di tengah badai yang besar itu kita harus bisa melihat Tuhan. Karena saya percaya di balik badai yang besar itu ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ya, kecap. Yang kedua ada kata melihat, saudara. Melihat itu artinya benar-benar menyaksikan dengan jelas. Tentunya yang dimaksud bukan melihat secara jasmani ya saudara, tapi melihat secara mata iman, melihat secara rohani. Ya. Nah saudara, sepertinya memang tidak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Kalau Daud itu bisa mengalami kedua hal ini di saat dia mengalami begitu penderitaan yang hebat sebagai seorang buronan yang terus dikejar. Tetapi ironisnya Daud benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia mendorong kita, setiap kita yang hadir hari ini, supaya kita bisa mengalami juga dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita bisa melihat Tuhan sekalipun di dalam badai kehidupan. Amin. Sekalipun kita di dalam badai kehidupan, kita bisa tetap melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa rahasia Daud sehingga Daud bisa melihat Tuhan di dalam badai kehidupannya? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, ya, apa sebenarnya yang dilakukan Daud sehingga dia mampu melewati masa padang gurun di dalam kehidupannya dan dia bisa mengalami kemenangan, bisa melihat Tuhan di tengah badai kehidupannya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara berdasarkan ayat pembacaan kita dari Mazmur 34 ini saudara. Yang pertama, untuk kita bisa melihat Tuhan di dalam badai kehidupan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari sosok Daud, yaitu Daud berketetapan untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Daud berketetapan untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Ayat 1 dikatakan dari Mazmur 34, aku hendak apa? Memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Saudara, ada hal yang menarik dari pernyataan ini. Dikatakan bahwa Daud mau memuji Tuhan bukan hanya pada saat hidup berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Bukan hanya pada saat dia hidup dalam berkelimpahan, berkat yang luar biasa, cita-cita tercapai. Tetapi juga pada saat hidup ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan. Yang terkadang-kadang mungkin menimbulkan stres dalam pikiran kita. Pada saat kita dalam penderitaan, membuat kita menjadi orang-orang yang sulit, menjadi orang yang stres, mengalami pergumulan yang begitu berat. Kadang-kadang juga mengalami kegagalan dalam hidup ini, kita menjadi orang yang stres. Tapi saudara, berbeda dengan Daud. Di dalam keadaan seperti itu, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan, aku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian dalam mulutku itu tetap ada. Saudara, kalau kita melihat keadaan semuanya baik, lalu kita memuji Tuhan, gampang. Betul? Semuanya settle, semuanya ada.
masalah tidak pernah kita alami. Memuji Tuhan itu gampang. Tapi kalau kita dalam keadaan terpuruk, lalu kita bisakah memuji Tuhan? Itu pertanyaan, saudara. Kebanyakan kita waktu kita dalam masalah, apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang bukan cari Tuhan, tapi cari alternatif yang lain. Tapi Daud, kita belajar dalam keadaan badai yang begitu hebat dalam hidupnya, dia tetap bisa melihat Tuhan. Kenapa? Dia berkeinginan untuk selalu memuji Tuhan di dalam segala waktu. Saudara, saya percaya kalau kita mengambil waktu untuk memuji Tuhan, Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Daud berkata untuk segala waktu, di dalam segala waktu. Artinya apa? Dalam kondisi keadaan baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan tidak diberkati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sehat, dia tetap memuji Tuhan. Saudara tahu, Daud itu sebelumnya sudah diurapi jadi raja oleh Samuel. Tapi saudara tahu, tidak langsung dia jadi raja ketika dia diurapi oleh Samuel. Ada banyak pergumulan yang dihadapi, ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah Saul. Tapi dalam kondisi demikian, jiwanya terancam, hidupnya tertekan, tidak menentu arah kehidupan karena ketakutan dikejar oleh Raja Saul. Tapi Daud dalam keadaan demikian, dia berketetapan untuk memuji Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, saudara, Tuhan itu layak dipuji. Amin. Dan saya percaya Tuhan itu berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kita. Waktu saudara memuji Tuhan, saya percaya Alkitab berkata, Tuhan itu bertakhta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan itu bertakhta atas puji-pujian orang Israel. Saudara, pujian itu mendatangkan hadirat Allah. Ya, pujian itu mendatangkan hadirat Allah. Pujian dan penyembahan itu, saudara, adalah kunci. Untuk apa? Untuk kita memasuki hadirat Allah. Dan saya percaya waktu kita ada di dalam hadirat Allah, di dalam hadirat Allah itu ada kuasa. Amin. Di dalam hadirat Allah ada urapan, ada kemuliaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dia tahu hanya di dalam hadirat Allah dia menemukan kedamaian. Ketakutan disirnakan waktu dia ada dalam hadirat Allah. Kegentaran hilang waktu dia ada dalam hadirat Allah. Karena hadirat Allah itu memberikan kekuatan. Hadirat Allah itu memulihkan. Amin. Berapa banyak di antara saudara ketika engkau ada dalam masalah, engkau mengambil satu keputusan, aku hanya mau memuji Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Amin. Waktu saudara dalam hadirat Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan. Karena kunci untuk mengalami kemenangan itu hanya ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu waktu saudara dalam badai kehidupan ini, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasa mujizatnya dalam bangsa kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan pujian kepada Tuhan. Bagaimana Yosafat bisa mengalahkan orang Filistin dalam satu tawarik tanpa melakukan gencatan senjata. Hanya dengan puji-pujian kepada Tuhan.
Orang-orang Filistin dikalahkan. Mereka sendiri dengan orang Filistin saling berperang. Tuhan ada di pihak umatnya. Bahkan kita membaca juga dalam kisah perjalanan bangsa Israel. Ketika dia memasuki kota Yeriko, ada tembok yang besar yang harus diruntuhkan. Dan dia harus mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengambil satu tindakan profetik. Mereka harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko. Pada hari yang ke-7 Alkitab berkata, mereka bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Mereka bernyanyi memuliakan Tuhan. Dan Alkitab berkata tembok Yeriko itu runtuh. Saudara tahu tembok Yeriko itu tebalnya berapa? Tembok Yeriko itu saudara tahu tebalnya itu bukan cuma 10 cm, 30 cm. Itu lebih dari 6 kaki saudara. Kereta berkuda itu bisa lewat di atas tembok Yeriko itu. Karena itu adalah tembok pertahanan. Memang dibangun sedemikian rupa supaya di atas tembok itu juga pasukan berkuda itu bisa mengintai. Begitu tebalnya saudara. Tapi tembok yang begitu tebal, yang dibangun dengan begitu hebat, diruntuhkan bukan dengan dinamit, diruntuhkan bukan dengan bom, diruntuhkan dengan pujian. Haleluya. Amin. Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi tembok di dalam hidup saudara yang menghalangi saudara untuk saudara bisa mengalami Tuhan? Bangun pujian penyembahan dalam hidupmu. Maka tembok-tembok itu akan diruntuhkan. Karena saya percaya hadirat Allah itu membebaskan kita. Haleluya. Dalam perjanjian baru kita bisa melihat juga bagaimana Silas dan Paulus. Ketika dia di penjara. Di dalam penjara saudara dia dipasung kaki dan tangannya. Secara logika gak mungkin dia bisa terlepas dari pasungan itu. Ya, mereka diikat begitu kuat. Ada lapisan penjara yang berlapis-lapis. Tidak mungkin dia bisa lepas. Tidak mungkin dia bisa bebas. Tapi waktu Silas dan Paulus menyanyi memuji Tuhan. Paulus mungkin angkat suara 1. Silas angkat suara 3. Ya, hadirat-Mu Tuhan. Apa? Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam hati-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terus dia bernyanyi, terus dia memuji Tuhan. Saudara tahu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. 2 hari yang lalu, kemarin bahkan lusa lalu ya, Papua mengalami gempa kan. Yang pertama itu cuma 10 kilometer. Itu terjadi di Laut Jayapura. Ya, tidak tahu di mana posisinya. Tapi yang tadi malam itu 62 kilometer lebih. Makanya goncangannya lebih kuat. Itu terjadi di daerah, katanya di daerah Kerom, saudara. Ya. Tapi saudara tahu waktu penjara itu dilawat oleh Tuhan karena Silas dan Paulus memuji Tuhan. Saya percaya gempanya itu bukan cuma begini saudara. Gempa yang dahsyat. Karena apa? Alkitab berkata sampai pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan tangan kaki yang terpasung itu terlepas. Kenapa? Silas dan Paulus memuji Tuhan. Apa yang menjadi belenggu saudara? Apa yang membelenggu hidupmu hari-hari ini? Ada orang terbelenggu hidupnya. Dia seperti burung dalam sangkar. Gak ngerti harus berbuat apa. Saudara, iblis mungkin bisa bilang begini, udah gak apa-apa kamu pergi ke gereja. Tapi di gereja jangan macam-macam ya. Cuman datang, duduk, diam, dengar, pulang. Gak usah buat apa-apa. Iblis bisa seperti itu. Udah kamu ke gereja aja tapi lakukan agamawi ya. Gak usah sungguh-sungguh memuji Tuhan. Gak usah sungguh-sungguh buka hati. Gak usah sungguh-sungguh menyembah menyembah Tuhan. Karena pokoknya datang aja. Lakukan kegiatanmu. Lakukan tugas agamamu. Karena kamu kan orang Kristen. Kamu kan orang punya beragama. Tapi nanti dalam ibadah gak usah serius. Ya,
Gak usah sungguh-sungguh, lihat handphone saja, main-main, lihat chattingan, lihat status. Gak usah dengar firman, gak usah sungguh-sungguh. Buka handphone, lihat chatting, lihat ke status sosial dan sebagainya. Iblis bisa buat begitu, saudara. Dan tanpa sadar kita dibelenggu, kita diikat. Saudara, iblis sekarang itu bekerja bukan lagi mewujudkan dirinya sebagai setan. Wah, gitu enggak, saudara. Ya, setan itu sekarang sudah masuk di media-media elektronik, saudara. Bukan saya bilang pakai handphone, pakai gadget itu salah, tidak. Tapi hati-hati. Karena gadget, handphone yang kita punya, itu bisa dipakai iblis untuk menghalangi kita. Dan kita tidak bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kita tidak bisa menyembah Tuhan. Kita gak fokus di dalam ibadah kita. Saudara menyembah di rumah, taruh handphone di depan. Pasti hatimu bergaruk-garuk. Baru nyanyi, belum satu bait. Aduh, ada bunyi ting. Aduh, lihat dulu. Lama-lama keasikan baca status, lupa berdoanya. Betul apa benar? Betul apa benar? Saya mau tanya, saudara lebih banyak baca Alkitab atau lebih banyak baca hal yang lain? Satu hari saudara baca Alkitab berapa pasal? Tapi satu hari berapa banyak saudara membaca statusnya orang yang tidak penting? Haleluya. Saudara, kita ini hari-hari ini perlu meningkatkan kualitas ibadah kita. Hari-hari ini kita perlu meningkatkan kualitas iman kita. Karena tantangan kita di depan itu sangat besar, saudara. Gereja hari-hari ini tantangannya sangat besar. Terutama gereja ini tantangannya terhadap generasi muda. Karena generasi muda hari-hari ini, saudara, itu sangat-sangat terpengaruh dan bisa terbawa oleh keadaan dunia ini. Dari mana? Dari kehidupan saat ini yang ada. Ya. Tanpa kita sadar, generasi kita itu lama-lama diseret kepada keduniawian. Tidak lagi menganggap penting nilai beribadah. Tidak lagi menganggap penting pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam pertemuan ibadah bukan mensungguh-sungguh, tapi handphone yang lebih diperhatikan. Buka sana sini yang gak jelas. Ini salah satu cara setan untuk menghancurkan generasi. Karena itu gereja harus tanggap hal ini. Bahkan kita sebagai orang tua harus tanggap. Makanya anak-anak dari kecil jangan dibiasakan pegang handphone. Itu akan mengikat dia. Akan mengikat, saudara. Akan mengikat. Kalau mau pegang handphone kasih batas waktu. Anak-anak sekarang susah kalau sudah pegang handphone, saudara, saudara berani ambil diajak berantem loh, saudara. Kita bisa dimusuhi. Dia pikir kita nggak sayang anak, padahal saking sayangnya kita mau dia baik. Tapi anak kan berpikirnya begini, orang tua nggak sayang saya nggak dikasih pegang handphone. Teman-teman punya handphone, saya nggak punya handphone. Lah sudah seperti itu. Lalu kita sebagai orang tua rasa tertuduh, kita kasih fasilitas lah dia. Bukan jadi lebih baik. Nilai pelajarannya di sekolah tambah menurun, saudara ya. Pergaulannya tambah salah. Yang tadinya nggak maki-maki karena bergaul, main Mobile Legend, main apa lagi? PUBG, maki-maki. Lawan mainnya orang-orang yang nggak dikenal dari dunia mana-mana, saudara. Istilah-istilah baru muncul. Saudara, kata anjing itu bagi anak milenial itu dihaluskan jadi anjay. Anjing itu artinya anjing, saudara. Ya, itu dihaluskan jadi anjay dan sebagainya. Kita kalau nggak waspada, itu perangkap-perangkap, saudara. Bukan cuma anak-anak, kita juga orang tua kadang-kadang juga terbawa, betul nggak? Ya, kita juga sebagai orang tua kadang-kadang terbawa. Makanya paling bagus itu ketika saudara ibadah, matikan data saudara. Kasih model pesawat. Udah tahan diri 1-2 jam. Saudara terbang dari sini Jakarta,
5,5 jam naik pesawat. Bisa kok tahan tanpa handphonenya nyala. Betul apa benar? Kenapa saudara gak berani nyalakan handphone di atas pesawat? Takut mati kan? Tapi ini ibadah, ini mengantar hidup kita pada kekekalan. Kita gak takut. Ibadah seenaknya main handphone. Loh saya gak marah saudara. Tapi ini koreksi buat kita juga. Saya pun juga kadang-kadang ada kebujukan. Tapi saya sadar diri, enggak. Kadang-kadang tergoda. Karena apa? Sudah terbiasa. Betul apa benar? Ya. Orang sekarang tanpa sadar sudah digeret oleh sistem dunia ini. Akhirnya kita terperangkap dalam sistem yang iblis dan dunia ini ciptakan. Kita terperangkap di situ, kita terikat di situ. Dan kalau sudah terperangkap, terikat, saudara melepaskan itu susah. Kalau mau lepaskan sungguh-sungguh supaya saudara gak terikat, jual handphone. 1-2 bulan gak pakai handphone. Aduh Pak, itu susah Pak. Disitulah kita belajar untuk melepaskan diri. Satu kali saya ada acara di rumahnya Pak David Halim, GBI Rock punya gembala. Ada acara, lalu handphone saya ketinggal. Ketinggal sampai di rumah, aduh handphone saya di mana ya? Waduh saya ingat itu di Angkasa, di rumahnya gembala GBI Rock Pak David Halim waktu itu. Saya telepon Ance, saya pinjam telepon istri saya bilang, Ance saya tolong dicek apakah handphone saya ketinggalan di meja tadi. Oh iya Kogel ada, ya sudah tinggal kerja di situ, nanti hari Selasa baru saya ambil. Saudara tahu, saya gak terikat. Ance waktu itu dibilang, ih Kogelpi hebat deh. 4 hari gak pegang handphone, Kogelpi gak merasa apa-apa. Gak apa-apa saya bilang. Tapi ada orang 1 jam gak pegang handphone, jangankan 1 jam. 5 menit gak pegang handphone, kayaknya hati itu gak tenang. Betul apa benar? Ya, separuh nafasku telah pergi. Kayaknya kalau gak pegang handphone, kayaknya nyawa kita itu gak ada separuh. Tanpa kita sadar, kita terseret kepada sistem yang dunia ini ciptakan. Loh, kalau kita pakai handphone untuk kemuliaan Tuhan gak masalah. Tapi kalau dia mengikat diri kita sampai akhirnya waktu kita memuji Tuhan gak ada, kita beribadah terganggu, berarti itu kan ada yang salah. Berarti tanpa kita sadar kita sudah masuk dalam perangkapnya setan. Sistem dunia ini, handphone itu bukan setan. Tapi dia bisa pakai. Daud bisa tetap melihat Tuhan karena dia memuji Tuhan. Haleluya. Dia memuji Tuhan dalam keadaan tertekan, dalam berbagai keadaan Daud tetap memuji Tuhan. Saudara, secepatnya, saya mau katakan secepatnya mari kita mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, amin. Walaupun mungkin tidak enak keadaannya, walaupun mungkin berat pergumulan hidup kita. Tapi saudara, ambillah waktu untuk selalu memuji Tuhan. Haleluya. Kumandangkan terus lagu pujian penyembahan. Saudara, hari-hari ini kita masuk dalam peperangan rohani loh saudara. Karena dari kubu sebelah, agama Muslim sekarang lagi kejat-kejatan juga untuk menyerang agama Kristen. Karena saudara tahu setiap tahun ada 1-2 juta orang Muslim itu mengenal Tuhan, bertobat. Di seluruh Indonesia. Dan kita baru tahu kemarin ada kasus yang sangat menghebohkan. Muhammad Kece, salah satu mantan ustadz bertobat terima Yesus. Dan kemudian dia menyerukan tentang Al-Quran dan sebagainya. Dan itu dilaporkan ke polisi dan itu akhirnya dinyatakan bahwa Muhammad Kece itu penistaan agama. Ya, tapi akhirnya dari pihak kekristenan juga, bahkan dari ada agama Muslim juga meminta keadilan kalau bisa bukan cuma dari minoritas yang diperlakukan hukum, tetapi juga dari mayoritas. Kalau bisa Yahya Waloni, Ustadz UAS Abdul Somad itu juga dipermasalahkan karena dia sudah menghujat juga dan sudah menista agama.
Dan saudara tahu di media sosial itu sedang terjadi perdebatan-perdebatan sengit. Ancaman demi ancaman terjadi. Ya. Dan ini peperangan rohani saudara. Saudara tanpa kita sadari ini masuk dalam peperangan rohani. Karena ada banyak sekarang orang-orang dari agama lain itu sudah mulai mengenal kebenaran. Dengan munculnya orang-orang yang dari agama mereka percaya pada Tuhan. Saudara, itu peperangan rohani saudara. Karena iblis gak mau tinggal diam. Karena itu kita harus ambil waktu sebanyak mungkin untuk memuji Tuhan. Amin. Saudara, kumandangkan pujian penyembahan. Penuhi atmosfer ini dengan atmosfer surgawi. Amin. Penuhi atmosfer Jayapura ini dengan atmosfer surgawi. Jangan biarkan atmosfer Jayapura ini kotor dengan penyembahan-penyembahan yang tidak benar, dengan nyanyian-nyanyian yang tidak memuliakan Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang menghujat dan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara pernah gak berdoa? Waktu saudara berdoa kok rasanya gak tembus-tembus ini. Nyanyi-nyanyi kok kayaknya gak tembus-tembus dalam hadirat Tuhan. Pernah ngerasain itu? Sering. Saudara tanpa sadar. Karena apa? Karena atmosfer ini kotor. Kotor dari mana? Kotor dari agama-agama lain. Saudara bangun berdoa jam berapa? Jam 7? Jam 6? Sehari berapa kali saudara berdoa? Sementara agama lain 5 waktu. Jam 3 pagi mereka sudah berdoa. Yang naik apa? Atmosfernya udah beda. Betul? Mereka berteriak dengan terowong mereka. Mengotori atmosfer kota Jayapura. Belum lagi dari radio-radio yang tidak takut Tuhan. Belum lagi dari break-break HT-HT ngomong yang gak benar. Itu atmosfer naik semua. Lalu kita yang bangun jam 7, jam 8 baru berdoa. Ya otomatis susah nembusnya saudara. Karena apa? Atmosfernya udah kotor. Apalagi kalau kita memuji Tuhannya seminggu sekali. Ya bagaimana atmosfer udara di Jayapura ini bisa baik. Wong umat Tuhannya gak sungguh-sungguh. Agama lain yang genjat-genjatan menaikkan atmosfer yang gak baik. Belum lagi dari handphone yang orang ngomong-ngomong selingkuh-selingkuh. Itu kan atmosfer yang gak baik. Mengotori atmosfernya. Karena itu kita perlu bangun pujian dalam hidup kita. Haleluya. Supaya apa? Atmosfer di kota ini tetap baik. Sehingga waktu kita berdoa, siapapun yang menaikkan doa, Tuhan menjamah dan melawat mereka. Haleluya. Ya, jangan tunggu keadaan enak, jangan tunggu keadaan nyaman, tapi dalam keadaan apapun tetaplah memuji Tuhan. Itu yang pertama, Saudara. Yang kedua, kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud bisa melihat Tuhan di dalam badai kehidupannya. Yang kedua, kita belajar bagaimana Daud bisa melihat Tuhan dalam badai kehidupan. Yang kedua, kita belajar bahwa Daud mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kalau tadi dia berusaha untuk tetap memuji Tuhan, tapi yang kedua dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima dari Mazmur 34 dikatakan demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia apa? Menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Saudara, Daud pasti sangat mengerti bahwa Tuhan itu adalah solusi atas segala persoalan hidup. Untuk itu dalam keadaan tertekan oleh berbagai macam persoalan hidup yang dialami, apa yang dilakukan? Dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan cuma sekedar formalitas. Mencari Tuhan bukan cuma karena agama. Tapi mencari Tuhan dikatakan dengan apa? Segenap hati. Dan luar biasanya dikatakan Tuhan itu melawat dia. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu hanya bisa ditemukan waktu kita mencari Dia. Amin. Katakan dengan saya, Tuhan hanya bisa ditemukan waktu saya mencari Dia. Kalau saudara gak cari Tuhan, gak akan ketemu Tuhan.
Mencari Tuhan itu bukan di mana ya Tuhan, di mana ya, enggak, bangun hubungan. Amin. Bangun hubungan. Ada enggak saudara setiap pagi makan sate? Atau waktu malam saudara makan sate? Sate itu saat teduh. Baca, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan itu saudara selalu ditemukan waktu kita mencari Dia. Karena itu Yeremia 29 ayat 12 dan sampai 14 dikatakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, di situ dikatakan apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Apa artinya segenap hati Bapak Ibu? Segenap hati itu artinya ada kesungguhan. Amin. Ada keseriusan, ada tekad, ada komitmen untuk menemukan Tuhan. Berapapun harganya. Haleluya. Ada komitmen untuk menemukan Tuhan berapapun harganya. Bisa enggak saudara berkata dengan Tuhan begini, Tuhan sekalipun aku sakit Engkau tidak menyembuhkan aku, tapi aku tetap mau percaya kepadamu. Bisa enggak saudara berkata begini, Tuhan sekalipun Engkau tidak memberkati aku tetap mau percaya kepadamu dan mencari Engkau. Atau pada waktu kita diberkati saja kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Seorang yang selalu mencari Tuhan, dia akan selalu melihat Tuhan di dalam keadaan apapun. Amin. Haleluya. Dia akan menemukan Tuhan dalam keadaan apapun. Orang yang mencari Tuhan, saudara, dia gak akan pernah takut akan hidupnya. Kita perlu membayar harga untuk hal ini. Kita perlu bangun komitmen kita. Kita perlu konsentrasi penuh. Bukan cuma sambil lalu, oh ya memuji Tuhan, ya sekedar nyanyi, sekedar memuliakan Tuhan. Bukan. Bukan cuma sambil lalu. Atau coba-coba spekulasi. Kira-kira kalau saya nyanyi ini Tuhan kira-kira hadir enggak? Bukan. Saudara, di dalam kita mencari Tuhan itu dibutuhkan waktu. Dibutuhkan kesabaran untuk menantikan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa menemukan Tuhan dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya kita bisa memperoleh kekuatan baru. Kita bisa disegarkan kembali. Kita bisa dipulihkan kembali. Demikian yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi, ayat foto yang dibacakan. Dikatakan apa? Yesaya 40 ayat 31. Waktu kita berlari tidak akan menjadi letih. Kita berjalan tidak menjadi lelah. Waktu kita menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, mencari Tuhan, dia mengalami kekuatan di dalam hidupnya. Karena itu kita perlu berdiam diri di dalam hadirat Allah. Amin. Ambil waktu berdiam diri dalam hadirat Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal, bahkan kita bisa menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Dan inilah harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya fans artis? Nggak usah pura-pura saudara, ayo angkat tangan saja yang punya. Ada? Ibu Yeni. Oke, yang lain? Nggak ada punya fans artis? Oke, ada di sini yang punya fans pemain olahragawan?
Oh, haleluya. Semua di sini punya fans? Ada? Oke, saya mau tanya. Ibu Yeni, fans sama artis sinetron atau artis Korea? Korea. Apa namanya? Taruh begitulah. Artis Korea. Saya mau tanya Ibu, ini bukan fans berat nih. Kalau artis Korea itu datang di Indonesia, entah itu di Jakarta, kalau Ibu benar-benar fans berat, ya, bukan pandemik seperti ini. Saya mau tanya, kira-kira Ibu mau datang? Hah? Berarti Ibu bukan fans berat. Kalau fans berat dia akan datang, saudara. Betul? Apalagi kalau fans fanatik. Tiket berapapun dia beli. Betul? Orang kalau doyan misalnya Pak Iwan. Pak Iwan fans sama olahragawan ya Pak? Wah, Messi ya Pak. Messi pindah ini Pak dari klub lain. Tapi kalau Messi datang ke Jayapura atau Makassar, Bapak kira-kira datang nggak? Datang, bertanding di situ Bapak nonton ya. Berapapun tiketnya beli toh, harga yang dibayar itu berapapun dia berani keluarkan. Betul? Nah kita ini saya mau tanya, saudara fans nggak sama Tuhan Yesus? Kalau saudara bilang saudara fans sama Tuhan, kenapa saudara nggak berani bayar harga? Halo? Saudara fans gak sama Tuhan? Kalau saudara fans sama Tuhan, saudara cinta sama Tuhan, saudara menjadikan Tuhan itu idolamu, maka kita gak akan pernah hitung-hitungan dengan harga yang harus dibayar. Setuju? Waktu Tuhan minta waktu kita, kita akan beri. Waktu Tuhan minta hidup kita, kita akan beri. Waktu Tuhan minta hati kita, kita akan beri. Waktu Tuhan minta dompet kita, kita akan beri. Karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya. Karena itu sudahkah Tuhan itu menjadi idola saudara? Banyak orang rindu mau ketemu Tuhan dalam hadiratnya. Tetapi sedikit orang yang mau mencari dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mencari Tuhan dengan kesungguh-sungguhan, dengan komitmen, bertekad memberi waktu, bersabar di dalam hadirat Tuhan, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Tidak semua orang bisa memberikannya. Tapi kalau ngomong saya mau rindu Tuhan, saya rindu ketemu Tuhan. Ngomong cuma ngomong, tapi tindakannya gak menunjukkan bahwa kita rindu Tuhan. Betul apa benar? Saudara kita ini terlalu banyak disibukkan dengan perkara-perkara lain yang mencuri perhatian kita untuk kita mencari Tuhan. Betul? Dan iblis saudara tahu bahwa kalau kita menemukan Tuhan dalam hadiratnya, iblis itu gak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Karena iblis tahu bahwa kunci kekalahannya adalah ketika saudara dan saya bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Sekali lagi, iblis tahu bahwa kunci kekalahannya adalah apabila saudara dan saya bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Apabila saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, apabila saudara mencari Tuhan dengan komitmen, saudara berketetapan hati untuk mencari Tuhan. Itu kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan, dan iblis tahu. Makanya dia berusaha untuk menghalangi kita dengan cara apapun. Waktunya berdoa, iblis bilang sabar dulu, masih ada film seri A, seri B, seri C. Lanjut dulu, berdoa nanti saja. Betul apa benar? Setan memberikan perangkap-perangkapnya dalam hidup kita. Saudaraku, kita perlu membangun hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Jangan kita termakan oleh tipu daya iblis. Haleluya. Ya. Saudara, iblis itu
selalu mencegah kita orang Kristen untuk tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu dia membiarkan banyak orang Kristen rajin ke gereja yang seperti saya sudah katakan tadi. Rajin ke gereja, baca Alkitab, berdoa. Tapi apa? Masih tetap terbelenggu. Masih tetap terikat dengan dosa. Masih hidup dalam ketakutan. Masih hidup dalam kekhawatiran, punya kebimbangan, cemas. Saudara, iblis akan mencegah saudara dan saya untuk kita bisa menemukan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Sebab dalam hadirat Tuhan, iblis tahu tidak ada lagi kegentaran. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada apa? Kemenangan, 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 damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Amin. Karena itu walaupun badai kehidupan ini menerpa hidup kita, kita masih tetap bisa melihat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, yang terakhir. Minta minum. Yang ketiga, yang terakhir. Kita belajar dari Daud, saudara. Bagaimana Daud bisa mengalami kita bisa melihat bagaimana Daud bisa melihat Tuhan di tengah badai. Yang ketiga, kita belajar apa yang dilakukan Daud. Yang ketiga, mata rohani Daud tetap fokus pada Tuhan. Tetap fokus pada Tuhan. Mata rohani tetap fokus kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dari pasal 34 kita baca sama-sama. 2-3. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saya selalu bilang begini, kalau saudara menyembah Tuhan, jangan merunduk, angkat wajah. Kenapa? Orang merunduk itu tanda orang kalah. Waktu saudara mengangkat wajah itu tanda kemenangan. Haleluya. Karena waktu saudara menyembah, jangan menyembah begini. Angkat wajah. Selain itu menunjukkan kemenangan, yang kedua, karena para saudara itu elok bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Karena itu menyembah Tuhan sambil tersenyum. Haleluya Tuhan. Karena kita masing-masing itu elok di hadapan Tuhan. Saudara ini adalah permaisuri dan pangeran-pangeran Allah. Amin. Saudara putri-putri dan pangeran Allah. Wajah kita itu elok. Daud berkata, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, Daud sangat mengerti bahwa tidak hanya cukup memuji Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam hadiratnya pada masa kesusahan hebat. Pada masa di padang gurun. Tetapi juga bagaimana Daud itu bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena dia melihat Tuhan. Mata rohaninya tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Karena itu saudara berusaha tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hati kita harus melekat dengan Tuhan setiap saat. Tetapi juga kita perlu apa? Mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan memang bukanlah hal mudah untuk Allah di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Tetapi kalau kita mau belajar untuk membangunnya, saya percaya itu akan menjadi tabiat yang menyenangkan Tuhan. Amin. Itu menjadi tabiat yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita.
Karena itu kita perlu banyak latihan, saudara. Perlu banyak latihan ekstra. Supaya itu menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Kebiasaan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Kebiasaan untuk selalu memuliakan Tuhan. Kebiasaan untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan kepada masalah. Tapi kepada Tuhan. Waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, masalah yang besar menjadi kecil. Tapi waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada masalah, masalah yang kecil sekalipun bisa menjadi besar. Dan akhirnya bisa mempengaruhi iman kita. Dan akhirnya bisa mempengaruhi kepercayaan kita. Tapi waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang besar, masalah yang kecil tidak ada artinya bagi Tuhan. Amin. Saudara, hati yang tetap fokus kepada Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya, itu akan membuat wajah kita berseri-seri, saudara. Karena itu orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, selalu memandang Tuhan, dia awet muda. Amin. Haleluya. Awet muda, bukan cuma awet muda, tapi wajahnya itu bersinar. Glowing. Ya, nggak usah pakai lulur pemutih dan sebagainya. Nggak usah. Saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan, ada masalah, nggak usah lihat masalah, tetap lihat Tuhan, saya percaya engkau awet muda. Amin. Kau tidak akan cepat keriput. Ya, ini akan tetap selalu kencang, saudara. Nggak usah ditarik benang lah, pasang sini, pasang benang, nggak usah. Saudara sering ketawa, sering tersenyum, sering memandang Tuhan, lama-lama ini kencang. Karena orang ketawa, ini ketarik terus, saudara. Tapi kalau orang sering cemberut, lama-lama ini keriput. Umur baru 25 tahun, tapi sudah keriputnya di mana-mana. Haleluya, Pak Sudiono. Haleluya. Ya, amin. Memandang Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Waktu kita memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, wajah kita berseri-seri. Kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Karena mereka mengenal namaku. Saudara, saat kita melekat dengan Tuhan dan kita berada dalam hadirat Tuhan, memandang fokus pada Tuhan. Memang iblis berusaha untuk menghancurkan hidup kita, mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita tetap fokus pada Tuhan, kita melekat pada Tuhan, maka ada perlindungan daripada Tuhan. Kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, maka perlindungan atas hidup kita tidak akan pernah ada. Adam dan Hawa kenapa jatuh dalam dosa? Karena dia keluar dari hadirat Tuhan. Dia tidak lagi fokus memandang Tuhan. Dia fokus kepada buah. Dia fokus kepada ular. Akhirnya dia jatuh. Tapi waktu kita tetap memandang Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Badai boleh datang, tapi kita tetap bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena itu saya minta pemain musik maju ke depan. Biarlah ini saudara, dalam keadaan apapun, dalam kondisi seburuk apapun, saya mau katakan kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Ya, bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup. Dia bisa melihat Tuhan di tengah badai yang bergelora. Dan saya harap ini menjadi dorongan bagi kita juga. Amin. Menjadi dorongan bagi kita untuk kita mau melihat Tuhan di tengah badai kehidupan ini. Karena saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Dia akan menyertai saudara. Dia melindungi saudara dan memberkati saudara. Karena itu mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Lalu yang kedua apa? Mencari Tuhan dengan apa? Segenap hati. Kenapa? Karena waktu kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Dan yang ketiga apa, saudara? Sudah lupa? Yang ketiga apa? Mata rohani kita tetap fokus kepada Tuhan. Artinya apa?
kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya waktu kita melakukan 3 hal ini, kita akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Badai boleh datang, persoalan boleh datang, pergumulan mungkin boleh ada. Tapi saya percaya orang yang selalu melihat Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Mari bangkit berdiri saudara. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah. Amin. Kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.